teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Saya berdoa Anda akan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan semoga Anda tetap dalam perlindungannya. Saudara-saudara yang terkasih, teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar satu topik, yaitu kecewa. Kata kecewa mungkin bukan kata asing lagi yang pernah kita dengarkan. Bahkan mungkin kita adalah orang yang pernah merasa kecewa dalam hidup ini. Atau jangan-jangan kita adalah orang yang pernah mengecewakan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam tema ini, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini yaitu di dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 itu bercerita tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa. Ketika dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, di pertengahan jalan mereka mengalami tantangan, yaitu ketika mereka sampai di padang gurun, mereka kekurangan air. Ketika mereka mengalami hal demikian, mereka mulai menyalahkan pemimpin mereka itu Musa. Bahkan mereka mulai bertanya, "Tuhan, adakah di antara kita?" Mereka kecewa kepada pemimpin mereka, bahkan mereka kecewa kepada Tuhan. Perjalanan kehidupan di dunia ini tidak selalu semulus apa yang kita bayangkan. Realita yang terjadi hari lepas hari dalam kehidupan kita mungkin tidak selalu sesuai dengan ekspektasi yang kita bayangkan. Ada banyak kekecewaan yang kita alami dalam hidup ini. Ada orang yang pernah kecewa dengan orang tuanya. Mereka kecewa, kenapa saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang broken? Kenapa saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang sederhana? Kenapa saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang kurang mampu? Kenapa saya tidak seperti teman-teman saya yang lain yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang kaya, yang berkecukupan? Tidak sedikit orang ketika mereka mengalami kekecewaan dengan keluarga yang broken, mereka lari ke narkoba, ada yang lari kepada minuman keras dan pergaulan bebas lainnya. Mengecewakan. Ada orang juga yang kecewa dengan temannya, sahabat karibnya yang sudah dipercaya bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya mengecewakan. Ada yang kecewa dengan pasangannya, ada yang kecewa dengan kekasihnya yang mungkin dia sudah cintai, yang sudah memberikan janji-janji manis, tetapi pada akhirnya mengkhianati. Dengan itu ada lagu yang mengatakan, kecewa karena cinta. Tidak sedikit anak muda di zaman sekarang ini kecewa karena putus cinta. Kalau kita lihat berita-berita di media sosial, ada orang kecewa karena putus cinta, berani menjatuhkan dirinya dari lantai paling atas sampai ke lantai bawah dan meninggal. Ada orang yang gantung diri. Bahkan ada orang yang rela menabrakkan dirinya di rel kereta api dengan alasan putus cinta. Kecewa, ya kecewa. Ada yang kecewa dengan pekerjaan, apalagi dengan masa-masa sekarang, masa-masa pandemi COVID-19. Ada banyak orang di PHK. Kehilangan pekerjaan, kecewa dengan kehidupan, kecewa dengan realita kehidupan. Bahkan tidak sedikit orang yang kecewa dengan Tuhan. Kecewa dengan Tuhan. Tuhan, kenapa saya dilahirkan seperti ini? Kenapa kehidupan saya seperti ini terus? Seperti bangsa Israel tadi. Tidak sedikit orang percaya saat ini kecewa dengan Tuhan, mempertanyakan, Tuhan, kenapa semakin saya ikut Engkau semakin susahnya hidup? Kecewa dengan Tuhan. Atau mungkin teman-teman sekalian yang menonton video ini pernah merasa kekecewaan. Lalu bagaimana ketika kita mengalami kekecewaan? Apa seharusnya yang kita lakukan? Yang perlu kita tahu terlebih dahulu adalah, kenapa kita kecewa? Karena kita berekspektasi tinggi, tapi realita tidak terjadi demikian. Lalu bagaimana ketika sudah kecewa? Ada banyak orang ketika sudah kecewa, saudara-saudara,
larinya ke media sosial. Mungkin kita salah satu di antaranya, ketika kita putus cinta, ketika kita ada masalah, kita buat status di media sosial. Ingat, media sosial itu tidak pernah menyelesaikan masalahmu. Ketika engkau merasa kecewa, ketika engkau merasa dikhianati, ataupun ada problem kehidupan, bukanlah tempat terbaik untuk curhat di media sosial. Orang ketika membaca statusmu di media sosial, bukan memberikan solusi-solusi. Sedikit orang yang memberikan solusi, banyak orang yang akan mencaci maki. Lalu bagaimana ketika kita ada permasalahan? Ketika kita mulai merasa kekecewaan, ketika kita mulai merasa beban hidup mulai terasa berat. Tuhan Yesus di dalam Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ketika kita mengalami kekecewaan karena beratnya beban hidup, janganlah itu membuat kita jauh daripada Tuhan, tetapi biarlah itu membuat kita semakin dekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberikan undangan secara universal. Siapa saja yang merasa hidupnya lelah, siapa saja yang merasa beban hidupnya berat, datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjanji, "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Terkadang selama ini, kenapa kita semakin merasa hidup semakin lama semakin sulit? Kenapa kita merasa bahwa kita semakin merasakan beban berat? Karena kita tidak datang ke tempat yang benar. Ketika kita ada masalah, ketika kita kecewa dengan keadaan, larilah kepada Tuhan. Tuhan adalah tempat curhat terbaik yang pernah ada. Tuhan selalu siap siaga kapanpun Anda datang. 24 jam Anda datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah bosan mendengar cerita Anda. Ketika Anda bercerita kepada teman, ketika Anda bercerita kepada sahabat, mungkin ada waktu dia mulai merasa bosan. Mungkin ada waktu dia tidak punya waktu lagi untuk Anda. Tapi Tuhan tidak pernah tidak punya waktu untuk Anda. Tuhan selalu siap sedia ketika Anda bercerita kepadanya. Tuhan berjanji kepada kita di dalam Amsal 23 ayatnya yang ke-18 berkata, "Masa depanmu sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan hilang." Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita saat ini merasakan kecewa, maka janganlah lari kepada hal-hal yang lain, apalagi bunuh diri, lari kepada narkoba, lari kepada minuman-minuman keras. Ingat, Tuhan memanggilmu. Tuhan berkata, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari datang kepada Tuhan. Kita datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom.